Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan kecerdasan buatan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang satu konsep pokok bahasan, yaitu adalah konsep pencarian. Nah, metode pencarian dalam kecerdasan buatan itu sebenarnya sangatlah banyak yang telah diusulkan oleh para ilmuwan atau para peneliti. Ya. Akan tetapi, dari sekian banyak metode yang diusulkan tersebut, itu dapat dikategorikan atau dikelompokkan atau dibedakan ke dalam dua jenis. Di mana jenis yang pertama yaitu adalah pencarian dengan konsep buta, artinya tanpa adanya suatu informasi, atau yang terkenal dengan istilah blind search atau uninformed search. Nah, sedangkan yang kedua yaitu adalah pencarian heuristik, di mana pencarian heuristik ini merupakan pencarian dengan adanya suatu informasi, atau yang terkenal dengan istilah heuristic search atau informed search. Nah, dari kedua metode itu, ya pastinya memiliki suatu karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di mana dari setiap karakteristik itu pasti akan memunculkan suatu kelebihan dan pastinya akan ada juga kekurangan dari setiap masing-masing metode yang ditawarkan atau yang diusulkan oleh para peneliti. Nah, dalam metode pencarian ini memiliki beberapa kriteria utama. Ya, di mana beberapa kriteria itu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu adalah sifat pencarian itu harapannya bersifat komplit. Ya, completeness. Artinya, apakah metode itu akan menjamin penemuan solusi seandainya solusi itu ada. Nah, kalau misalkan menjamin, maka kriteria pencariannya bersifat komplit. Kemudian waktunya seperti apa? Seperti apa ya? Atau time complexity-nya seperti apa? Berapa waktu yang dibutuhkan, ya, berapa lama yang diharapkan. Harapannya kan secepat mungkin, artinya tidak terlalu molor-molor atau sampai membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, ruang memorinya bagaimana? Space complexity-nya, harapan memorinya itu adalah sedikit tapi sudah mencapai goal atau tujuan yang diharapkan. Selain itu, yang kriteria keempat, harapannya pencarian ini akan mendapatkan ya suatu kondisi optimal. Ya, artinya apakah metode itu akan menjamin menemukan solusi yang optimal atau yang terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Jadi, kalau misalkan ada beberapa macam solusi yang ada, harapannya pencarian ini akan menemukan solusi yang terbaik atau yang paling optimal. Nah, kita brainstorming dulu dalam konsep pencarian ya. Nah, para peneliti pada awalnya ya kecerdasan buatan itu difokuskan dalam penyelesaian masalah yang tidak menggunakan metode komputasi konvensional. Harapannya kecerdasan buatan ini akan meranah bagaimana komputasi konvensional itu tidak digunakan lagi. Karena metode pemecahan masalah konvensional itu tidak dapat digunakan lagi dikarenakan pastinya ketika kita menggunakan metode yang sifatnya konvensional atau alami ya, maka di situ akan membutuhkan kemungkinannya waktunya yang lama dan mungkin memori pun juga yang dibutuhkan juga banyak dan bahkan tidak bisa mencapai sampai kondisi yang optimal. Kemudian permasalahan pada sistem kecerdasan buatan tidak memiliki algoritma tertentu, artinya algoritmanya tidak paten. Dan jika ada suatu algoritma tertentu, pastinya sangatlah kompleks. Dikarenakan algoritma dari kecerdasan buatan ini harapannya akan menyerupai dengan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Karena itu haruslah ditemukan sebuah teknik baru yang mirip dengan cara yang digunakan manusia untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat diimplementasikan ke dalam suatu komputer atau mesin. Jadi harapannya bagaimana kita bisa mengimplementasikan metode itu ke dalam suatu komputer atau mesin dan bisa menyelesaikan suatu permasalahan.
Dan salah satu metode yang cukup terkenal yaitu adalah metode searching. Ya, metode pencarian itu ternyata yang kita gunakan dalam proses menuju ke goal atau tujuan yang diharapkan. Searching dalam sebuah struktur data telah menjadi dasar bagi algoritma suatu komputer. Akan tetapi, proses searching pada kecerdasan buatan memiliki perbedaan. Ya. Kalau dalam struktur data, searching itu menjadi algoritma bagi komputer. Tapi kalau dalam kecerdasan buatan ini ya agak berbeda, ya. Bukan hanya sebagai algoritma saja, karena metode searching pada kecerdasan buatan merupakan suatu teknik searching terhadap suatu problem space, ya. Artinya mencari suatu ruang masalahnya, bukan mencari suatu pencarian searching data, ya, atau suatu angka, atau suatu karakter, atau suatu string tertentu. Proses searching ini berupa suatu jalur ya yang menggambarkan keadaan awal sebuah masalah menuju kepada penyelesaian masalah yang diharapkan. Jadi searching ini akan menggambarkan ya suatu jalur. Kalau kita berbicara jalur berarti akan ada suatu graf yang terbentuk di sana. Karena ada suatu titik dengan titik lain yang akan terkait. Dan jalur-jalur ini akan menggambarkan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah atau problem yang dihadapi. Melalui proses searching itu akan menuju sebuah penyelesaian ya, dan penyelesaian ini akan terbentuk sebuah solution space ya. Maka akan didapatkan suatu ruang solusi ya. Jadi ruang masalah itu ya yang akan dicari, kemudian dari ruang masalah itu akan muncul suatu jalur-jalur atau graf lah. Dari graf itu akan dibentuk juga, akan menemukan juga suatu penyelesaiannya berupa ruang solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Itulah brainstorming dari konsep pencarian atau konsep searching yang ada dalam suatu kecerdasan buatan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk sedikit konsep pencarian dalam kecerdasan buatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.